Penguasa ruang angkasa tidak bisa berkata apa-apa. Memang, dia telah memindahkan segel Tao ke Wu Chen dan menutupi semua barangnya dengan kekuatan besar. Hanya dengan cara ini dia dapat menipu leluhur yang melahap dewa. Karena jalan yang dipahami dan ditunjukkan Wu Chen adalah jalan ruang angkasa. Dengan cara ini, dia dapat melakukan tindakan seperti itu, mencuri langit dan mengubah matahari, sehingga leluhur yang melahap dewa tidak dapat menemukannya. Namun, ketika Kaisar Surga melahap Yue Qingzu dan Dan Qingzi, mereka membangkitkan amarah Wu Chen sepenuhnya, yang membuatnya meledak, sehingga mengungkap keberadaannya dan memberi tahu Kaisar yang melahap surga. Leluhur yang melahap surga, biarkan mereka pergi sekarang juga. Wu Chen meraung, dengan perintah apa kamu memerintahkan ayahku? Sekarang, jalan penguasa ruang angkasa tercetak pada Wu Chen. Jika mereka berdua harus ditangkap, itu akan membutuhkan upaya untuk melakukannya. Jangan lupa bahwa dewa yang datang ke sini hanyalah tempat duduknya, dan dia masih tinggal di dunia suci dari berbagai negara. Wu Chen berkata, selama kalian membiarkan mereka pergi, aku akan memberi tahu kalian semua informasi tentang pemurnian pil dewa tingkat atas yang kulakukan. Apakah kalian serius? Itu adalah nama ramuan tingkat 9 yang dibuat oleh Wu Chen. Jika kalian bisa mendapatkan semua informasi tentangnya, mereka akan dapat memperbaiki ramuan itu. Ya, Wu Chen mengangguk. Tuan, jangan beritahu mereka. Dan Xingzi dan Laut Merah semuanya panik. Begitu mereka memberitahu orang-orang asing itu cara membuat obat terbaik, mereka dapat membuat obat mereka sendiri. Pada saat itu, alam semesta, yang menunggu mereka, akan menjadi bencana mutlak dan kehancuran tanpa akhir. Apakah ada ruang bagi kalian untuk berbicara? Leluhur pemakan dewa berteriak dengan marah, dan kekuatan yang kuat menyapu mereka. Berhenti, jika kalian berani menyentuh salah satu rambut mereka, aku akan segera menghancurkan diriku sendiri, sehingga kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Teriak Wu Chen. Kekuatan leluhur pemakan dewa berhenti dan berkata, katakan padaku sesegera mungkin bahwa kesabaranku terbatas. Wu Chen melihat orang-orang ini. Mereka semua adalah kerabat dekatnya. Dia tidak pernah bisa melihat bahwa mereka terluka. Pada saat ini, mereka juga menatapnya, terus-menerus menggelengkan kepala, jangan berikan apapun kepada alien. Wu Chen tertawa getir. Sekarang dia tidak punya pilihan. Jika leluhur pemakan dewa melahap dunia di sini dan pergi ke dunia alien mereka, yang menunggu mereka adalah kehancuran total. Jangan lupa bahwa mereka semua di sini bukan hanya orang-orang ini, tetapi juga miliaran makhluk yang dipindahkan ke Fenbaoyan begitu banyak kehidupan, dia tidak bisa bersikap acuh tak acuh. Dengan kilatan cahaya di ujung jarinya, dia menembak leluhur pemakan dewa dan berkata, inilah yang kamu butuhkan. Hahaha, pil dewa pencipta, kali ini kita akan dapat membuat pil dewa pencipta kelas atas yang sesungguhnya. Setelah itu, energi besar yang menyelimuti bambu Yue Qing dan Dan Xingzi juga menghilang. Cepatlah, Hong Meng tua sudah bangun. Raksasa itu telah bergegas ke lubang hitam dan menghilang. Bersamaan dengan hilangnya itu, ada juga Kaisar Sitian dan alien lainnya. Apakah kalian akhirnya pergi? Melihat hilangnya kekuatan asing itu, Wu Chen juga menarik napas. Jika dia tidak pergi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ah, iblis kecil, kamu benar-benar telah membuat kesalahan besar kali ini. Penguasa luar angkasa menghela napas. Wu Chen berkata, jika kamu diizinkan untuk memilih, apa yang akan kamu pilih dalam kasus ini? Dalam kasus ini, latihan Wu Chen akan menjadi miliknya. Bagaimanapun, bakat adalah hal yang paling penting. Hidup adalah hal yang paling berharga di dunia. Tidak seorang pun dapat mengabaikan hidup dan mati begitu banyak makhluk. Harganya terlalu mahal. Sekarang bukan saatnya untuk membahas hal-hal ini. Kita harus menemukan cara untuk memperbaikinya dan membalikkan keadaan, kata Wu. Bagaimana cara membalikkan keadaan? Kata Wu Chen, memperbaiki lagi ramuan dewa alam. Memperbaiki ramuan penciptaan dan transformasi. Wu Chen mengangguk, ya, itu untuk memperbaiki ramuan dewa. Penguasa ruang angkasa terdiam. Dia secara alami memahami bahwa maksud Wu Chen adalah untuk memperbaiki pil buatan dewa tingkat atas, dan kemudian membiarkan mereka menjadi yang super kuat dengan kekaisaran. Dalam hal itu, bahkan jika ras asing benar-benar berhasil, mereka memiliki kemampuan untuk bertarung di sisi ini. Tentu, karena aku bisa membuat satu,
aku bisa membuat yang kedua, ketiga dan seterusnya, kata Wu. Bagi Wu Chen, alkimianya telah mencapai puncak kesempurnaan. Selama dia diberi cukup obat dan waktu, dia dapat memperbaiki pil buatan dewa tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya. Jika demikian halnya, mungkin semua ini dapat diselamatkan, kata penguasa ruang angkasa. Pada saat ini, Yue Qingzu dan Dan Qingzi datang dan melihat ke arah penguasa ruang angkasa. Sekarang, mereka ragu apakah pria di depan mereka adalah penguasa ruang atau Wu Chen. Bagaimana kedua suara itu bisa keluar dari tubuh pada saat yang bersamaan? Sun Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu penguasa ruang atau Wu Chen? Wu Chen berkata, sekarang, penguasa ruang dan aku telah menjadi satu, dia adalah aku adalah dia. Pupil semua orang mengecil dan dua orang menjadi satu orang. Apa yang mereka lakukan? Meskipun penguasa ruang adalah orang yang terhormat, rasa hormat datang dari rasa hormat. Jika mereka diizinkan untuk berhubungan dekat dengannya atau memanggilnya guru, mereka masih sulit untuk menerimanya. Tampaknya mereka dalam masalah. Penguasa ruang angkasa berkata, kalian tidak perlu berada dalam masalah. Aku hanya memiliki satu segel yang tersisa sekarang. Ketika aku berbicara dengan Hongmeng tua, itu akan sepenuhnya dimusnahkan. Tuan, apa yang Anda katakan, Anda ingin memusnahkan? Wu Chen terkejut dan berkata bahwa dia secara alami tahu apa yang dimaksud dengan pemusnahan penguasa ruang angkasa, yaitu penghancuran dan penghilangan total. Sejak saat itu, tidak akan ada penguasa ruang angkasa. Penguasa ruang angkasa berkata, Buddha dan tubuh asliku telah hancur total. Hanya segel jalan ini yang tersisa. Bahkan jika tidak dimusnahkan sekarang, itu akan dimusnahkan cepat atau lambat. Itu bukan apa-apa. Sebagai orang kuat di alam dewa, dewa ruang angkasa telah lama mengabaikan hidup dan mati dan melihat melalui segalanya. Mendengar ucapan itu, bambu bulan jernih, putra langit biru mereka semua menundukkan kepala, merasa sangat malu, sama sekali tidak memiliki tempat untuk berpuas diri, dibandingkan dengan penguasa ruang angkasa, mereka benar-benar terlalu sempit dan egois. Wah, pada saat ini, sebuah napas besar tiba-tiba turun, napas ini, sangat besar, tidak dapat digambarkan, tidak tahu seberapa kuatnya. Kita semua merasakannya, kita semua melihat ke atas dan menatap ke angkasa yang dalam. Hongmeng, kau terlalu lambat. Penguasa ruang angkasa itu melihat ke angkasa yang dalam, di mana seorang pria muncul secara bertahap. Dia mengenakan jubah Tao, dengan rambut dan janggut putih, dan momentum yang agung, yang membuat semua orang di tempat kejadian merasa takut dan takut. Energinya terlalu besar, bahkan jika semuanya digabungkan, tidak mungkin ini menjadi lawan energi. Tidak. Diragukan lagi bahwa pria ini adalah Taois Hongmeng yang legendaris, yang kekuatannya telah mencapai alam ke-8 dari alam dewa sejati. Dikatakan bahwa Taois Hongmeng memiliki jumlah pemahaman jalan terbesar di seluruh langit dan bumi. Dalam hidupnya, ada lebih dari 3.000 jenis pemahaman jalan. Dapat dikatakan bahwa Taois Hongmeng memiliki bakat luar biasa dan tidak ada seorang pun yang dapat mencapainya. Namun, ada juga penyesalan dalam kehidupan Taois Hongmeng. Karena ada dua jenis jalan, satu adalah jalan ruang dan yang lainnya adalah jalan waktu. Taois Hongmeng tidak tahu berapa banyak usaha dan pemahaman yang susah payah telah dihabiskannya. Namun, dia tidak dapat memahaminya sepanjang waktu, yang membuatnya menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Pendeta Tao Hongmeng melirik semua orang, dan akhirnya dia menatap penguasa ruang dan berkata, bukankah kamu sudah mati? Mengapa masih ada di sana? Penguasa ruang berkata, aku sudah mati. Apakah kamu tidak mengetahuinya? Pendeta Tao Hongmeng menatap penguasa ruang sekali lagi dan berkata, ternyata kamu telah mentransfer segel Tao kepada orang lain. Bagaimana kamu bisa melakukan ini tiba-tiba? Apakah kamu ingin menganggap orang itu sebagai penerusmu? Aku punya rencana ini, tetapi tidak ada yang bisa aku ajarkan sekarang. Jalan suci ruang, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu telah mengajarkan jalan ruang? Penguasa ruang, ya, dia telah memahami jalan ruang, dan dengan demikian telah menjadi dewa. Menarik dan menarik untuk membuktikan jalan ruang. Jalan ruang, yang dikenal sebagai salah satu yang paling sulit dipahami di dunia, telah menghabiskan banyak upaya dan usaha untuk memahami jalan semacam ini, tetapi sia-sia.
Aku tidak ingin membicarakan ini denganmu. Kurasa kau tahu bahwa Kaisar dan Kaisar Sitian baru saja datang ke sini. Aku di sini untuk ini, kata Hong Meng, apa tujuan mereka? Penguasa angkasa berkata, untuk ramuan tingkat 9. Bagaimana menurutmu, ramuan tingkat 9? Seberapa berpengalaman Taois Hong Meng? Tentu saja, dia tahu apa itu ramuan tingkat 9. Ramuan ini adalah ramuan paling canggih di seluruh alam semesta. Ramuan ini dapat disebut ramuan tingkat ke-10 sepenuhnya. Itu tidak salah. Di dunia ini, apakah ada yang sudah membuat ramuan tingkat ke-9? Ya, kata penguasa angkasa. Siapa? Master ruang angkasa berkata, apakah itu aku yang sekarang dengan segelku? Apa yang kau katakan? Taois Hong Meng juga terkejut. Seseorang yang dapat memahami jalan ruang angkasa sudah menjadi seorang jenius dan monster. Sekarang, dia dapat membuat ramuan tingkat 9. Kalau begitu, orang ini terlalu mengerikan. Penguasa angkasa melanjutkan, sekitar 100 tahun yang lalu, boneka kecil ini membuat ramuan tingkat 9 untuk membuat ramuan ajaib. Namun, orang-orang yang membuat ramuan itu menarik perhatian orang lain. Akhirnya, boneka kecil itu tidak berdaya dan menghancurkan ramuan itu sendiri. Namun, ramuan itu tidak hancur sepenuhnya. Ramuan yang tersisa dirampok oleh orang lain selama hampir 100 tahun. Untuk waktu yang lama, orang-orang asing telah mencoba untuk memperbaiki pil. Tepat sebelumnya, mereka merasakan bau khotbah boneka kecil itu, jadi mereka bergegas datang dari orang-orang asing. Jika mereka ingin membawa boneka kecil itu pergi dan membantu mereka memperbaiki pil, bahkan lelaki tua yang melahap leluhur dewa telah pindah. Untuk menyelamatkan orang-orang, boneka kecil itu membuat resep pemurnian pil dewa tertinggi. Semua dharma telah diserahkan kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu hanya mundur. Petik 2. Penguasa angkasa menceritakan secara singkat asal-usul dan perkembangan hal-hal ini. Tentu saja, sebagian besar dari hal-hal ini diceritakan oleh Wu Chen. Adapun dia dan pendeta Hong Meng, salah satu dari mereka telah meninggal selama puluhan juta tahun dan yang lainnya telah tertidur selama puluhan juta tahun. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam 100 tahun terakhir. Wajah pendeta Hong Meng menjadi suram. Mendengarkan cerita dari penguasa ruang angkasa, dia secara kasar memahami jenis ramuan apa itu. Secara alami, dia juga memahami bahwa itu adalah ramuan yang mengklaim dapat membuat orang menelannya dan menerobos langkah terakhir. Ramuan itu memiliki efek yang benar-benar tak terkalahkan. Jika dia mendapatkan ramuan ini, dia akan memiliki kemampuan untuk memengaruhi langkah terakhir. Aku tidak menyangka bahwa dalam 100 tahun terakhir, ada orang yang dapat memurnikan pil buatan dewa kelas atas. Pendeta Hong Meng secara alami memahami betapa sulitnya memurnikan ramuan tingkat ke-9. Bahkan ramuan tingkat ke-9 tidak berani memurnikannya, karena mereka tidak dapat memurnikannya sama sekali. Sejak era ini, dia hanya mendengar bahwa seseorang dapat memurnikan ramuan tingkat ini. Baiklah, sekarang setelah aku menyelesaikan apa yang akan kukatakan, biarkan boneka kecil ini memberitahumu. Kata-kata itu jatuh, suara master ruang angkasa menghilang, Wu Chen berkata, lihatlah Taois Hong Meng. Taois Hong Meng menatap Wu Chen. Sekarang, master ruang angkasa telah menarik semua kekuatannya. Oleh karena itu, Wu Chen juga telah memulihkan tubuh aslinya. Bisakah kamu memurnikan ramuan tingkat ke-9? Wu Chen mengangguk, aku bisa. Kau tahu betapa seriusnya akibat dari memurnikan ramuan tingkat ke-9, kata Hong Meng. Wu Chen mengangguk lagi, tahu. Mungkin dia tidak mengetahuinya 100 tahun yang lalu, tetapi ketika orang asing merampas pilnya, dia menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana yang dia kira. Untuk membuat ramuan tingkat ke-9, kita harus berhati-hati dan bijaksana. Jadi, apa yang dapat kamu lakukan sekarang untuk menghadapi situasi ini? Wu Chen berkata, ya, katakan padaku. Wu Chen berkata, aku dapat memurnikan ramuan tingkat ke-9 lainnya. Bagaimana menurutmu? Pendeta Tao Hong Meng membuka matanya lebar-lebar dan menatap Wu Chen dengan takjub. Dia berkata, bencana apa yang kamu alami saat memurnikan waktu itu sebelumnya? Apakah kamu ingin terus memurnikannya? Ramuan tingkat ke-9 dapat sepenuhnya menghancurkan keseimbangan antara pihak mereka dan pihak lainnya. 2 atau lebih ramuan benar-benar subversif. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Wu Chen berkata dengan suara yang dalam,
sekarang, orang asing telah mendapatkan pil Dewa Pencipta yang rusak dan resep lengkap yang kuberikan kepada mereka. Aku yakin mereka siap untuk memperbaiki pil itu. Jika kita tidak memurnikannya di sini, dan orang asing berhasil, itu akan menjadi akhir bagi kita. Pendeta Tao Hongmeng terdiam. Dia bukan tipe orang yang keras kepala. Tentu saja, dia bisa mengerti bahwa sekarang semuanya sudah terjadi. Tidak ada gunanya menyalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kuncinya adalah bagaimana menyelesaikan masalah saat ini. Menurutmu apakah masih ada waktu? Wu Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Saat ini, situasi ramuan penciptaan yang eksotis masih dalam keadaan yang tidak diketahui. Karena itu, dia tidak berani membuat keputusan yang gegabah. Namun, selama aku bisa mengumpulkan semua ramuan itu, aku yakin aku bisa membuat pil pembuat dewa kelas atas yang sesungguhnya secepat mungkin. Faktor mutlak dalam memurnikan pil tingkat tinggi seringkali bukan masalah teknologi alkimia apapun, tetapi masalah bahan obat. Sebagian besar bahan obat yang dapat memurnikan pil tingkat tinggi sangat sulit ditemukan. Wu Chen sangat jelas tentang hal ini, dan beberapa bahan obat yang berharga terlalu sulit ditemukan. Untuk menemukannya, itu terlalu sulit. Bahkan jika mereka tidak ada, keberadaannya adalah masalah besar. Untungnya, ada dunia otak cahaya yang besar. Teknologi super dunia dapat mendeteksi banyak hal. Kalau tidak, sulit untuk mendapatkan begitu banyak bahan obat yang rumit hanya dengan mengandalkan kekuatan pribadi. Hongmeng berkata, karena kamu telah menyebabkan bencana, kamu harus menyelesaikannya sendiri. Wu Chen juga tidak memiliki pendapat. Masalah ini disebabkan olehnya. Tentu saja, itu harus diselesaikan olehnya. Taois Hongmeng, aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri, tetapi aku harap kamu dapat membantuku melindungi Dharma. Pada saat itu, aku tidak berharap hal-hal terjadi lagi 100 tahun yang lalu. Taois Hongmeng mengangguk dan berkata, kamu tidak perlu mengatakan itu. Aku bisa melakukannya. Sekarang setelah kamu menghancurkan keranjang sebesar itu, aku tidak bisa tidur lagi. Aku juga ingin membangunkan beberapa orang tua lainnya sesegera mungkin. Kali ini, hubungan itu terlalu penting. Ras asing akan segera kembali. Tidak ada yang bisa meremehkannya. Mereka tidak berani tidur lagi. Jika mereka tidur lagi dan membiarkan orang-orang kecil ini melakukan kesalahan, maka situasinya tidak akan tahu seberapa buruknya nanti. Terima kasih banyak, Tuan. Setelah banyak hal, Wu Chen juga harus belajar dari mereka. Beberapa hal, dia sendiri, benar-benar tidak dapat melakukannya. Mereka hanya dapat dilakukan dengan bantuan orang lain. Ngomong-ngomong, Taois Hongmeng, saya ingin mengajukan pertanyaan lain, bisakah Anda memulihkan dunia Xuan Huang? Dunia besar Xuan Huang benar-benar hancur ketika leluhur yang melahap dewa datang. Yah, itu bisa saja. Tetapi itu akan memakan waktu. Selain itu, saya tidak dapat menyelamatkan makhluk-makhluk di sana. Bagi mereka yang kuat di alam ini, mereka lebih suka menciptakan kembali planet, menciptakan dunia, atau memperbaiki dunia, karena mereka dapat menciptakan planet sesuai keinginan mereka sendiri, dan mereka dapat menciptakan apa yang ingin mereka ciptakan, tanpa perlu khawatir. Namun, jika mereka ingin memperbaiki, mereka perlu mengkhawatirkan beberapa masalah. Tidak, planet dan dunia yang dipulihkan sama sekali berbeda dari dunia aslinya. Kalau begitu, lupakan saja. Sebuah dunia akan hancur jika dihancurkan. Adapun orang-orang, mereka telah dipindahkan ke Fenbaoyan untuk waktu yang lama. Meskipun dunia Xuan Huang tidak ada lagi, mereka dapat ditempatkan di dunia lain, jadi mereka bisa. Kapan kamu akan membuat pil? Tanya Taois Hongmeng. Wu Chen mengalihkan pandangannya dan berkata, aku bahkan belum mendapatkan ramuannya sekarang. Bagaimana kamu memanggilku untuk membuat pil? Obat apa yang kamu butuhkan? Wu Chen berkata, ketika aku kembali ke dunia alkimia, aku membutuhkan banyak bahan obat, dan bahan-bahan itu sangat beraneka ragam. Setelah berdiskusi dengan beberapa orang tua lainnya, aku akan melihat bahan obat mana yang tidak tersedia dan mana yang perlu ditemukan. Baiklah, aku akan memberi tahu dunia Hongmeng untuk membantumu. Jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu bisa datang ke dunia Hongmeng. Dunia Hongmeng yang agung adalah dunia yang diciptakan oleh Taois Hongmeng sendiri, yang secara alami memiliki hak bicara yang mutlak. Terima kasih banyak, Taois Hongmeng.
Dunia Hongmeng bukanlah dunia umum, tetapi dunia super. Ada banyak sumber daya dan segala macam hal di dalamnya. Namun, jika kita bisa mendapatkan bantuan penuh dari tempat ini, maka urusannya akan jauh lebih lancar. Tidak, dalam sekejap, Taois Hongmeng menghilang dari sini, seolah-olah dia belum pernah ke sini sebelumnya. Melihat Taois Hongmeng menghilang, Wu Chen menarik napas panjang. Sekarang, semuanya di sini akhirnya berakhir. Namun, hal berikutnya benar-benar membuat pusing. Guru, dan Kingzi dan Laut Merah datang ke sini. Melihat orang-orang ini, Wu Chen menjadi marah dan berkata, kalian sekarang tahu bahwa aku adalah guru kalian. Sebelum sayap kalian tumbuh keras, mereka bahkan tidak mendengarkanku. Mendengar itu, beberapa orang menundukkan kepala dan merasa sangat malu. Sebelumnya, jika bukan karena mereka, guru tidak akan menyerahkan resep lengkap pil buatan Tuan kepada mereka, dan tidak akan ada begitu banyak hal. Jika ras asing benar-benar kembali dan menghancurkan seluruh alam semesta, lalu bagaimana mereka akan menghadapi alam semesta? Sun Yan berkata, Wu Chen, mereka tidak dapat disalahkan untuk ini, dan kita salah. Wu Chen berkata, sekarang setelah semuanya terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengatakan apa yang harus dilakukan dan bagaimana menemukan cara untuk memperbaikinya. Putra Biru Langit berkata, Tuan, apa yang perlu Anda katakan kepada kami? Kami harus melewati api dan air. Kami tidak akan menolak. Wu Chen berkata, ayo kita kembali ke Danji dulu. Bagus. Beberapa orang sudah siap untuk pergi dari sini. Tiba-tiba, Yue Qingzu berteriak, Guru. Wu Chen berhenti dan menatap Yue Qingzu. Dia melihat sosok yang cantik, berdiri 100 kaki jauhnya, dengan tangan di punggungnya, menatap bidang bintang yang jauh. Tampaknya semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dewa Bulan. Adapun Dewa Bulan, mereka secara alami mengenal Dan Xingzi dan Tianlanzi, karena guru mereka memiliki hubungan yang baik dengannya. Hampir dapat dikatakan bahwa Dewa Bulan adalah ibu guru mereka. Kembalilah dulu, aku akan kembali. Wu Chen berlalu. Melihat mereka, beberapa orang tidak mengatakan apa-apa. Adapun Yue Qingzu, dia sedang kacau sekarang. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapi mentornya. Karena dia mencintai pria yang sama dengan mentornya, yang membuatnya merasa bersalah. Yue Qingzu, ayo pergi. Sun Yan juga melihat kesulitan Yue Qingzu. Yue Qingzu mengangguk, oke. Karena Anda tidak mampu menghadapinya, maka pilihlah melarikan diri. Ring. Wu Chen berjalan mendekat dan memanggil dengan lembut. Yue Ryuying menatapnya dan berkata, seberapa yakinnya kau dengan waktu ini? Wu Chen tertegun dan terdiam. Kau bisa menipu orang lain, tetapi kau tidak bisa menipuku. Kau tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan yang terbaik dan membuat pil ajaib. Wu Chen menghela napas, sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Jika begitu, mengapa kau berkata begitu? Apakah itu hanya untuk menghibur mereka? Kata Yue Ryuying. Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Jadi, bagaimana menurutmu? Tanya Ryuying. Wu Chen merenung sejenak, dan berkata, sebenarnya, aku benar-benar bisa membuat pil buatan Tuan yang terbaik. Di hadapanku, apakah kau pikir aku akan percaya itu? Yue Ryuking mencibir, dia bisa dikatakan sebagai orang yang paling mengenalnya di dunia. Apakah dia tidak tahu apakah dia bisa membuat pil penciptaan dan transformasi terbaik? Wu Chen berkata, jangan khawatir. Aku belum selesai. Baiklah, katamu. Setelah jeda, Wu Chen berkata, selama aku bisa mendapatkan pil sisa di tangan bangsa asing, aku bisa memurnikan pil buatan dewa tingkat atas yang lengkap. Jika kau mengatakan itu, kau tidak mengatakannya. Ras alien, betapa hebatnya bisa membedakan keberadaan teroris dari semua ras di alam semesta. Di surga dan bumi ini, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk memasuki tanah suci ras alien, bahkan dewa tertinggi, yang tidak terkecuali, kecuali keberadaan yang melangkah keluar dari langkah terakhir itu. Selain itu, bahkan jika kau masuk, kau tidak akan pernah bisa berhubungan dengan sisa ramuan itu, karena perawatan alien terhadap ramuan itu sangat ketat, dan pasti tidak ada seorang pun yang akan diizinkan untuk menghancurkan ramuan itu. Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, memurnikan dan membuat pil ajaib bukanlah masalah teknis, tetapi terutama masalah bahan obat.
Masalah memurnikan pil tingkat tinggi dan bahan obat seringkali menjadi elemen yang membatasi. Tanpa bahan obat, tidak peduli siapa orangnya, sama sekali tidak mungkin untuk memurnikan pil. Tidak diragukan lagi, bahkan jika itu adalah dewa pil, itu adalah kebenaran yang sama. Saya rasa Anda tidak bisa mendapatkan obatnya. Wu Chen mengangguk dan berkata, ya, ada banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil buatan dewa, tetapi yang paling penting sebenarnya adalah 3 jenis berang-berang, Xingqi Huang, dan Feng Luan Xiang. Ketiga jenis bahan obat ini adalah hal paling mendasar yang membatasi pemurnian pil buatan dewa. Dalam proses pemurnian terakhir, saya telah menggunakan ketiga jenis bahan obat yang ada di antara langit dan bumi. Jika ketiga jenis bahan obat ini punah, bahkan di wilayah alkimia saya, mereka akan punah. Seperti yang kuduga, aku tidak menyangka. Yue Ryuking tidak meragukan alkimia Wu Chen. Selama dia memberinya bahan obat, dia memang bisa membuat pil buatan dewa kelas atas. Tidak ada masalah. Tapi sekarang, masalah yang paling mendasar adalah masalah bahan obat. Tanpa bahan obat, bagaimana kita bisa membuat pil? Tidak ada yang bisa membuatnya. Ryu Ying, jika aku mengatakan itu sebelumnya, mungkin aku akan mengatakan tanpa ragu bahwa ketiga hal ini benar-benar punah dan tidak ada lagi, tetapi sekarang, mereka belum tentu ada. Bagaimana menurutmu? Wu Chen berkata, aku pernah pergi ke benua cahaya biru. Benua cahaya biru, aku tahu, kau pernah ke sana. Wu Chen menggelengkan kepalanya, aku tidak membicarakan itu. Aku ingin mengatakan bahwa aku pergi ke bagian terdalam benua cahaya biru untuk mencari akar Jin Huang, tetapi aku menemukan ruang yang berbeda. Di ruang yang berbeda itu, aku menemukan banyak hal langka, termasuk beberapa yang dianggap punah. Aku juga menemukannya di sana. Petik 2. Misalnya, bunga jiwa darah. Bagaimana menurutmu, bunga jiwa darah? Yue Rying terkejut. Bunga jiwa darah diakui sebagai benda yang sudah punah. Awalnya, dia ingin memilikinya, tetapi dia tidak bisa, karena bunga itu sudah punah sepenuhnya dan tidak mungkin ada lagi. Wu Chen mengeluarkan cincin suminya dan melemparkannya kepadanya. Dia berkata, lihatlah sendiri. Bunga jiwa darah ada di dalam cincin sumiku. Yue Ryuking mengambil alih cincin sumi dengan tergesa-gesa. Dengan rasa terkejut dan penuh harap, dia melihat ke dalam. Tiba-tiba matanya cerah dan lurus. Ya Tuhan, ini benar-benar bunga jiwa darah. Melihat bunga jiwa darah, Yue Rying sangat gembira, seperti melihat harta karun yang tak tertandingi. Selain itu, ada beberapa hal yang sangat terancam punah di dalamnya. Hal-hal ini adalah harta yang tak ternilai, yang dapat dikatakan sangat berharga, terutama baginya. Sekarang kamu harus percaya bahwa aku tidak menipumu. Melihat Yue Ryuking begitu terkejut, Ye Tian tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Sebenarnya, sama seperti saat dia bertemu dengan benda-benda ini, benar-benar terkejut. Wu Chen, berikan benda-benda ini kepadaku, dan aku akan memindahkannya ke kuil Dewa Bulanku, kata Yue Rying. Wu Chen berkata, tidak masalah, tetapi kamu harus meninggalkanku salinan Jin Huanggen. Aku bisa menggunakannya. Bagus. Yue Ryuking sangat senang karena dia sudah lama tidak merasa begitu senang. Sekarang kembali ke pokok bahasan. Yue Ryuking menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mencoba menenangkan kegelisahan di hatinya. Dia berkata, maksudmu mungkin ada obat yang kau butuhkan di suatu tempat di alam semesta. Wu Chen mengangguk, itulah yang kumaksud. Yue Liuying terkejut. Jika Wu Chen berkata seperti itu sebelumnya, dia pasti akan mengejeknya. Tetapi sekarang dia harus memikirkannya, karena bunga jiwa darah, yang awalnya punah, telah melihat keberadaan hal semacam ini. Mungkin, seperti yang dikatakan Wu Chen, ada 3 jenis bahan obat di suatu tempat di alam semesta. Itu belum tentu benar. Tetapi, dengan sangat cepat, Yue Liuying memikirkan pertanyaan lain, berkata, Wu Chen, memang benar, seperti yang kamu katakan, mungkin ada 3 jenis hal yang kamu butuhkan di suatu tempat antara langit dan bumi, tetapi kamu tidak memikirkannya, waktu. Waktu, ya, sudah waktunya. Yue Liuying mengangguk, sekarang kamu telah memberikan resep lengkap untuk memurnikan obat terbaik kepada orang asing, dan orang asing itu masih memiliki pil sisa. Jika mereka ingin menyelesaikan pil itu, mereka harus cepat. Tetapi kamu, ketiga hal itu, kamu bingung.
Jika kamu menunggu mereka menyelesaikan pil itu, dan kamu tidak menemukan 3 jenis ramuan, maka kamu harus bagaimana dengan pembengkakan? Wu Chen terdiam. Apa yang dikatakan Yue Liuying benar-benar masalah besar. Sekarang, mereka harus bertarung dengan negara lain untuk mendapatkan waktu untuk melihat pihak mana yang pertama kali memurnikan pil terbaik. Baiklah, tidak ada cara lain. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Wu Chen berkata. Yue Liuying melotot padanya. Sudah saatnya mengatakan itu. Jika alam semesta mendengar ini, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Lebih baik kau tidak menyebarkannya. Wu Chen tersenyum, aku tidak bodoh. Aku tahu bagaimana mengatakan dan melakukan hal semacam ini. Semoga kau beruntung. Aku pergi, kata Yue Liuying. Pergilah, kemana kau pergi? Tidakkah kau kembali ke dan bersamaku? Liuying menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan kembali ke kuil bulan. Tanam benda-benda ini sesegera mungkin. Wu Chen tidak menghentikannya, karena dia memiliki urusannya sendiri untuk ditangani sekarang. Ingat, perlakukan Qingzu dengan baik dan jangan perlakukan dia dengan buruk. Kata-kata itu jatuh, bulan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di alam semesta yang luas antara langit dan bumi. Sudah pergi. Melihat kepergian Yue Liuying, Wu Chen tinggal di sana sebentar, lalu pergi sendiri. Dia tidak langsung kembali ke Danji, tetapi mencari beberapa alam yang lebih tinggi, melepaskan orang-orang itu di Fenbaoyan, dan menempatkan mereka di beberapa alam yang lebih tinggi secara berkelompok. Setelah semua ini selesai, dia kembali ke Danji. Guru, di alam Dan Xingzi dan Laut Merah telah menunggu lama. Di mana guruku, Wu Chen? Tanya Bulan. Wu Chen berkata, gurumu, dia telah kembali ke kuil bulan. Apakah guru mengatakan sesuatu tentangku? Wu Chen berkata, dia menyuruhku untuk memperlakukanmu dengan baik dan tidak kehilanganmu. Guru, mata Yue Qingzu berkaca-kaca. Semakin banyak guru mengatakan itu, semakin dalam rasa bersalahnya. Dia merasa bahwa dia benar-benar kasihan pada gurunya. Pada saat ini, Sun Yan menjabat tangannya dan berkata, Yue Qingzu, kamu tidak perlu menanggung terlalu banyak beban psikologis, selama kamu memiliki hati nurani yang bersih. Yue Qingzu menatap Sun Yan. Mereka adalah sahabat sejati. Mereka memiliki banyak kesamaan. Baiklah, Yue Qingzu mengangguk. Sekarang, Wu Chen memiliki begitu banyak hal yang harus ditangani sehingga dia tidak akan membiarkannya mengalihkan perhatiannya. Tianlanzi dan Xingzi, sekarang aku ingin memberitahu kalian sesuatu. Tianlanzi dan Xingzi berkata, pada hari pertama perintah guru, para murid akan berhasil menyelesaikannya. Wu Chen berkata, aku akan memberimu Dan Fang. Kamu harus mengumpulkan semua ramuan yang kamu butuhkan di dalamnya. Bagaimanapun juga, kamu juga harus menemukan semua ramuan di dalamnya. Setelah itu, Wu Chen menyerahkan resep kepada Tianlanzi, yang mengambilnya dan melihatnya. Dia berkata, Guru, ini adalah obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil dewa. Wu Chen mengangguk, ya, kamu harus mengumpulkan semua ramuan di dalamnya sesegera mungkin. Jika perlu, kamu bisa pergi ke dunia otak cahaya untuk menggunakan teknologi super di sana. Dunia otak cahaya adalah dunia super, yang sama dengan dunia Xuan Huang. Tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi di dalamnya sangat maju, dan bahkan Wu Chen pun terkesima. Aku akan menuruti perintahmu. Wu Chen mengangguk. Sekarang, dia tidak punya pilihan. Bahkan jika dia tahu itu tidak mungkin, dia harus berani. Guru, apa yang harus kulakukan? Laut Merah. Wu Chen berkata, kamu terus menjaga Danji. Hah, Laut Merah tidak mau, mengapa Tianlanzi dan Xingzi bisa berkeliling, tetapi dia harus menjaga Danji? Wu Chen berkata lagi, tentu saja, tugasmu bukan hanya menjaga Danji. Ada gambar desain di sini. Kamu segera perintahkan seseorang untuk membuat sesuatu dari gambar itu untukku. Wu Chen mengeluarkan gambar lain dan memberikannya kepada Laut Merah. Laut Merah mengambilnya dan membukanya. Dia terkejut. Danlu, lukisan di atas benar-benar Danlu. Jika harapannya baik, Danlu seharusnya adalah Danlu yang digunakan oleh guru untuk membuat pil buatan dewa. Tuan, mengapa Anda tidak menggunakan tripod merah? Apakah Anda ingin menggunakan tungku merah? Wu Chen berkata, Danlu lebih baik mengendalikan suhu, lebih kondusif untuk pembentukan dan. Baiklah, Tuan, saya akan meminta seseorang untuk mengawasi bangunan itu segera.
Wu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, selain itu, Anda dapat menyiapkan tripod untuk saya. Jika tripod itu rusak, tripod itu juga dapat digunakan sebagai cadangan. Bukanlah hal yang main-main untuk menyempurnakan yang terbaik dan membuat pil ajaib. Kita harus melakukan persiapan menyeluruh untuk memastikan bahwa semuanya aman, yang mana sangatlah tepat. Baik, Tuan. Laut Merah setuju. Pada saat ini, Sun Yan bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Wu Chen menatap kedua gadis itu dan berpikir sejenak, lalu berkata, ikutlah saya ke Changhai Xingyu. Changhai Xingyu, apa yang akan Anda lakukan di sana? Ada yang harus saya tangani, kata Wu. Sekarang, level ke-7 dari formula tubuh emas abadi miliknya adalah material dari Jasper Naga. Pada awalnya, Guru Suci menemukan Jasper Naga di bintang neutron yang sekarat di bidang bintang Changhai. Jadi, dia ingin pergi ke sana dan melihat apakah dia bisa menemukan Jasper Naga. Tidak seorang pun tahu situasi spesifik bintang neutron itu. Mungkin telah sepenuhnya musnah. Jika demikian, maka dia benar-benar tidak tahu di mana harus mencari Jasper Naga. Saya berharap bintang neutron itu masih ada. Itu belum sepenuhnya menghilang. Selain itu, dunia naga yang sebenarnya tidak jauh dari laut dan bintang. Seperti dunia Hongmeng dan dunia Guangnao, itu adalah dunia super. Itu adalah tempat di mana ribuan orang naga tinggal. Ada semua jenis orang naga di dalamnya. Secara alami, roh naga juga lebih dari 10%. Dia ingin pergi ke tempat ini untuk menemukan roh naga dan berlatih 9 perubahan naga. Dia ingin melihat, setelah kultivasi 9 perubahan naga mencapai tingkat tertinggi, kekuatan mengerikan apa yang akan dimilikinya. Selain tempat-tempat ini, dia juga dapat pergi ke dunia Phoenix yang sebenarnya, yang merupakan keberadaan yang sama dengan dunia naga yang sebenarnya. Orang-orang Phoenix tinggal di dalamnya, dan dia membutuhkan darah Phoenix untuk berlatih Phoenix Jue, yang mungkin sulit ditemukan di tempat lain, tetapi di dunia Phoenix yang sebenarnya, itu seharusnya tidak sulit. Setelah dia melakukan hal-hal ini dengan baik, diperkirakan ramuan ras asing telah hampir diperbaiki. Dia harus kembali dan siap untuk membuat ramuan. Baiklah, kami akan pergi bersamamu. Kapan kita akan mulai? Sun Yan dan Yue Qingzu tidak mengatakan apa-apa. Mereka bersedia menemani Wu Chen dan bepergian ke seluruh negeri. Tidak ada masalah. Wu Chen berkata, baru beberapa hari ini. Setelah mengatur urusan terkait Danji, Wu Chen membawa Sun Yan dan Yue Qingzu ke ladang bintang Changhai, dan mencari bintang neutron sesuai dengan orientasi umum yang diberikan oleh Ling Shengzun.